Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian semua untuk belajar teks eksplanasi pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 6. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu fakta atau kebenaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Teks eksplanasi berisi tentang penjelasan suatu fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Lalu, apa tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi yang pertama yaitu untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang terjadi. Dan yang kedua, untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan atau terdapat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, bersifat informatif dan tidak mencoba untuk mempengaruhi orang yang membaca untuk percaya pada topik yang sedang dibahas. Kemudian, apa saja struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum. Jadi, ketika ditanya pembuka teks eksplanasi, maka jawabannya adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pernyataan yang bersifat umum dan berfungsi sebagai pengenalan topik yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, ada deretan penjelas. Bagian ini berisi tentang proses atau sebab terjadinya suatu fenomena serta akibat dan dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang ada di dalam teks eksplanasi. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang dilengkapi dengan struktur atau bagian-bagiannya. Teks ini berjudul Tanah Longsor. Jadi, teks ini jelas membahas tentang bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi. Teks di sini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan tentang pernyataan umum mengenai tanah longsor. Jadi, apa itu tanah longsor diceritakan pada paragraf pertama. Kemudian, paragraf kedua. Paragraf kedua menceritakan tentang bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi. Inilah yang disebut dengan deretan penjelas. Kemudian pada paragraf ketiga disebutkan tentang simpulan. Simpulan bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menghindari bahaya tanah longsor. Nah, itulah contoh teks eksplanasi beserta bagian-bagiannya. Jika kalian masih bingung, segera tanyakan ke Ustazah ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu bacalah teks eksplanasi dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna atau arti setiap kalimat pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Kata kunci adalah hal-hal yang penting di dalam teks. Kita dapat mengenali kata kunci dari judul teks dan topiknya. Dan yang kelima adalah buat beberapa pertanyaan dengan adik simbah yang jawabannya ada di dalam teks eksplanasi tersebut.
Setelah memahami teks eksplanasi, tentu saja kita harus bisa menuliskan teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan tema atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, setelah kamu menemukan topik, selanjutnya kamu harus mencari informasi mengenai topik tersebut. Yang ketiga, buatlah pernyataan umum, lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan dan kembangkan menjadi deretan penjelas. Dan yang kelima, berikan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang sedang dibahas. Sekian penjelasan dari Ustazah. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.